Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmadina Pratiwi dengan NPM 211700110. Di sini saya akan memaparkan proposal usul penelitian saya yang berjudul Identifikasi kandungan metamizol pada jamu pegalinu menggunakan metode spektrofotometri FIR dan juga chemometrika. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu saat ini perkembangan pengobatan tradisional di masyarakat cukup pesat karena obat herbal dikenal lebih aman, tidak menimbulkan efek samping, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan obat sintetis. Salah satu jenis obat yang digunakan yaitu jamu pegalinu. Sekitar 50% dari populasi di negara-negara Asia menggunakan obat herbal untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan mereka, dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di mana mayoritas penduduknya mengkonsumsi obat herbal tradisional yang dikenal dengan jamu. Penggunaan jamu sebagai obat tradisional telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif pengobatan modern yang lebih alami dan juga aman. Jamu pegalinu termasuk salah satu jenis jamu yang paling sering digunakan di masyarakat. Sekitar 40% dari pengguna jamu mengkonsumsi jamu jenis ini secara terus-menerus dan menetap selama setahun. Jamu pegalinu sangat rentan terhadap pemalsuan dengan penambahan bahan kimia obat atau BKO yang bertujuan untuk meningkatkan efeknya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menarik beberapa produk jamu karena mengandung bahan kimia obat yang berbahaya dan membahayakan konsumen. Penambahan BKO pada jamu pegalinu sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi pada waktu yang panjang, karena tidak adanya kontrol dosis, jumlah, dan aturan pakai sehingga dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. BKO digunakan untuk meningkatkan efek terapeutik atau memperkuat khasiat yang diklaim oleh obat tradisional sehingga menghasilkan produk yang lebih efektif. Salah satu bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam jamu adalah metamizol yang digunakan sebagai analgesik. Metamizol adalah salah satu bahan kimia yang umum digunakan sebagai antipiretik dan analgesik. Analgesik merupakan suatu zat yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit. Salah satu dari sekian banyak manfaat analgesik adalah kemampuannya untuk mengurangi rasa sakit tanpa menyebabkan pasien mengalami efek samping. Penggunaan metamizol dalam jangka yang panjang dapat memberikan efek sebaliknya, yaitu meningkatkan resiko agranulositosis dan gangguan saluran pencernaan, seperti pendarahan lambung dan gangguan ginjal. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan metamizol pada jamu pegalinu yang tersedia di Kota Bandar Lampung menggunakan spektrofotometri FIR dan chemometrika. Dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat memberikan informasi apakah terdapat kandungan metamizol dalam obat herbal pegalinu di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, dapat memberikan metode yang cepat, sensitif, dan sederhana untuk mengidentifikasi kandungan bahan kimia obat atau BKO metamizol yang ditemukan dalam jamu pegalinu. Dan yang terakhir, dapat memberikan informasi tentang penggunaan spektrofotometri Fourier Transfer Infrared atau FTIR dalam mengidentifikasi kandungan metamizol menggunakan metode chemometrika seperti PCA dan juga PLS. Adapun metode penelitian saya, waktu dan tempat penelitian saya, waktunya akan dilaksanakan pada Oktober 2024 dan juga sampai dengan Januari 2025 yang akan dilaksanakan di Badan
Penelitian saya akan dilaksanakan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Berikut metode penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian ini dilakukan dengan pertama, yaitu mengambil sampel di Kota Bandar Lampung di beberapa titik, yaitu mengambil sebanyak 5 sampel di 5 titik Kota Bandar Lampung. Kemudian kita melakukan preparasi metamizol, standar metamizol, kemudian melakukan preparasi sampel obat herbal, kemudian semua sampel dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR. Setelah didapatkan grafiknya, diolah data menggunakan chemometrik. Adapun prosedurnya yaitu untuk preparasi sampel metamizol standar atau standar metamizol dengan cara ditimbang 10 mg standar metamizol, kemudian dilarutkan dengan etanol di dalam labu 50 ml, kemudian dihomogenkan. Dan untuk pada sampel jamu ditambahkan dengan standar metamizol dengan perbandingan 90 dibanding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, 60 banding 40, dan 50 banding 50, kemudian dicampurkan menggunakan mortar dan dihomogenkan. Kemudian semua sampel yang telah siap dianalisis menggunakan FTIR spektrofotometri. Lalu, semua sampel yang telah siap dibuat masing-masing diletakkan pada plat ATR, kemudian melakukan optimasi dengan cara melakukan scanning sebanyak 32 kali pada kisaran bilangan gelombang 4000 hingga 650 cm pangkat min 1 dengan resolusi 16 cm pangkat min 1. Pembacaan spektrum dilakukan secara duplo pada waktu dan kondisi yang sama. Sebelum dilakukan analisis, sampel dilakukan uji blanko terhadap udara, lalu periksa ATR dibersihkan dengan menggunakan aseton. Setelah itu, grafik didapatkan. Kemudian, grafik tersebut akan kita olah menggunakan metode chemometrika, yaitu PCA dan juga PLS. Pada metode PCA, yaitu dibuka worksheet Minitab 19, kemudian dimasukkan data, lalu diinput data, dan diklik Start, multivarian, lalu Principal Komponen. Kemudian dimasukkan contoh variabel ke kotak variabel, terus diklik grafik. Bagian ini mengandung informasi yang penting. Dan untuk memperoleh hasil analisis, maka diklik OK. Untuk mengedit graf, supaya menampilkan label tiap titik, maka diklik kanan pada grafik lalu pilih Add Data Label dan kemudian diklik OK. Maka hasil PCA akan keluar seperti gambar berikut. Kemudian data analisis menggunakan PLS, yaitu dengan cara membuka jendela Minitab 19, dimasukkan data dalam worksheet Minitab 19, diklik Start, Regression, dan Partial Least Square. Untuk respon diisi dengan C1, sedangkan untuk model diisi dengan A1. Selanjutnya untuk melakukan validasi, leave one out, diklik Option, pilih leave one out, dan diklik OK, maka hasil akan keluar seperti gambar berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.